Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji bagi nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita diberi satu kesempatan untuk kita kembali bisa beribadah. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya dan kita beriman bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menaikkan pujian dan pengagungan kepada Raja di atas segala raja. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hingga detik ini, penyertaan Tuhan senantiasa ada dan selalu ada. Bahkan selalu baru hari lepas hari dalam hidup kami. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga memiliki Bapa yang ajaib, Bapa yang besar, Bapa yang penuh dengan kasih, yang senantiasa peduli akan setiap kehidupan umat-Nya. Kami mengucap syukur Bapa, hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu satu anugerah daripada-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat Allah mengalir atas setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Syukur Yesus.
dimanapun saat ini Anda berada, mari kita menaikkan pujian. Kita mau satukan hati kita seperti firman Tuhan mengatakan, di sana telah diberikan berkat-Nya. Haleluya. Kesana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Allah ada bersama dengan kita. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya Bila saudara seiman, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. betapa indahnya, Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. amin. Mari kita bersuka. Haleluya. Naikkan pujian, naikkan mazmur bagi Dia. Oh, betapa indahnya Dan betapa dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. 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 Kami mulai saat yang diperingati oleh hampir sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu Hari Raya Idul Fitri hari ini. Jadi izinkan saya meminta maaf lebih dulu, minal aidin wal faizin. Maafkan saya, maafkan kami, maafkan lahir dan batin. Kalau ada kesalahan, tutur kata, dan omongan kami tidak berkenan, ya mari kita saling memaafkan, kita saling menghargai. Jangan ada perasaan-perasaan lain yang tidak berkenan. Ya. Karena ini hari penuh berkah, ya. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Jadi mari saudaraku, saat ini kita melihat sebentar dalam Alkitab kita masing-masing. Ya, kita memasuki minggu terakhir dalam bulan Mei, walaupun sekaligus hari ini adalah selesainya saat berpuasa. Ucapkan selamat, kami ucapkan selamat, dan sekali lagi ucapkan selamat karena ada rahmat anugerah daripada Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61 mulai ayat yang ke-6, ya, hari ini kita melihat sebuah ada kisah yang menurut kita patut, ya, menurut saudara dan saya mesti kita renungkan bersama. Pelajaran yang mendatangkan keharuman
mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan berkat buat kita semua. Yesaya 61 mulai ayat ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi, saya ulangi, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ayat yang ke-7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Ya mungkin ini diludahi, noda, ya dikotori dan diludahi mungkin. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ayat yang ke-8. Sebab aku Tuhan mengenal atau mencintai hukum. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Luar biasa. Upah yang tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui, akhirnya melihat anak cucu kita, bahwa mereka itu anak cucu kita adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Berbagilah saudaraku yang sudi mendengar, sudi menanam dalam hatinya dan siap melakukan dalam kehidupannya. Itulah tulisan atau ayat firman Tuhan dalam Yesaya 61 mulai ayat 6 sampai ayat 9. Nah saudara, dalam buku Bible Code ya, atau sandi Alkitab, itu dikisahkan seperti sesuatu yang sempat membuat dunia tergetar. Buku itu Bible Code atau sandi Alkitab kemudian menjadi bestseller pada waktu itu. Saya lupa tahunnya berapa. Tapi di situ dikisahkan, ya ternyata di dalam Alkitab itu banyak kisah yang terekam di situ. Ya, dan itu tertulis semuanya dalam huruf Ibrani. Kalau itu dicocokkan secara silang atau secara sistematis, ya. Misalnya dari satu huruf ke beberapa huruf lain, dari huruf itu kemudian sama ke beberapa huruf lain, ya itu luar biasa. Maka pembunuhan Perdana Menteri Israel ada di situ. Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Itu tertulis. Di dekatnya nama pembunuhnya Amir ada. Amir namanya pembunuhnya. Kotanya ada Tel Aviv. Kapan peristiwa tertulis semua dalam Alkitab. Jadi bahasa Ibrani yang bahasa aslinya Alkitab itu kemudian dirunut, keluar nama-nama itu. Luar biasa ya. Ketika Yitzhak Rabin pertama kali setahun sebelum peristiwa itu diberitahu, nggak percaya dia. Tapi akhirnya terjadi benar-benar. Jadi saudara, Alkitab itu bukan kita bisa anggap sembrono, kita bisa sembarangan. Luar biasa. Huruf-hurufnya itu kemudian jelas-jelas menjadi sesuatu yang sepertinya nubuatan, tapi kenyataan. Bahkan Anwar Sadat ketika dibunuh, kapan dibunuhnya, peristiwa apa itu tercatat dalam Alkitab. John Kennedy, Robert Kennedy, ada semua dalam bahasa Ibrani aslinya itu, dirunut dengan komputer, muncullah nama itu, nama pembunuhnya dan kapan peristiwa itu terjadi. Asli, Alkitab, bahasa asli Alkitab, huruf Ibrani yang dilihat secara sistematis. Nah kalau kita lihat itu, bagaimana kita tidak mau belajar firman Tuhan?
Kalau kita lihat Alkitab itu menuliskan tentang saudara dan saya, masa depan saudara dan saya. Kamu akan disebut imam Tuhan. Aduh, luar biasa ya. Siapa kita? Maka firman Tuhan berkata, kamu akan disebut, kamu disebut imam Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia lama, saudaraku, itu jelas sekali. Saya bacakan sebentar ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama, ditulis begini. Tetapi kamu akan digelar imam-imam Tuhan dan dinamai hamba-hamba Allah. Maka kamu akan makan segala harta benda orang kafir dan merendah dan memerintahkan segala kekayaan mereka itu. Saya ulangi ya, ini terjemahan Indonesia lama sih. Tapi kamu digelar imam-imam Tuhan dan dinamai hamba-hamba Allah kita. Maka kamu akan makan segala harta benda orang kafir dan memerintahkan segala kekayaan mereka itu. Tadi kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sekarang, itu sepertinya berbentuk tunggal. Tapi dalam bahasa Indonesia yang lama, terjemahan bahasa Indonesia lama, untuk jamak. Imam-imam, hamba-hamba, itu berarti juga berlaku buat saudara dan saya. Ya, kita akan menjadi imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah imamat yang rajani. Bangsa pilihan Allah, milik kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripadanya, daripada Tuhan. Saudara dan saudara, imam-imam yang luar biasa. Nah ini kalau saudara hubungkan dengan Bible Code tadi, sandi ilahi, sandi Alkitab, saudara jangan anggap ini seperti, ya itu kan seperti apa ya, tulisan seperti bagian dari penulisan Nabi Yesaya. Kita tidak sadar bahwa itu juga bisa terjadi benar-benar ketika kita percaya seperti tadi. Apa dialami Anwar Sadat, apa dialami Yitzhak Rabin. Anwar Sadat itu Perdana Menteri Mesir atau Presiden Mesir. Dan Yitzhak Rabin adalah Perdana Menteri Israel. Mereka sudah terekam dalam Alkitab. Kalau kita melihat kita direkam seperti ini, sadar bahwa itu akan terjadi juga. Haleluya. Kita bisa bangga dan dikatakan tadi kamu akan membanggakan dalam terjemahan kita ya. Dikatakan, saya bacakan dari ayat yang ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberikan Tuhan. Keturunan yang diberkati Tuhan. Keturunan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat Bible Code, aduh saudara, saya bisa bayangin kalau ayat-ayat ini betul-betul merupakan seperti rema bagi saudara dan saya. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi imam Tuhan? Bagaimana kita menjadi semacam atau fungsi keimaman yang kita lakukan itu bagi siapa? Itu seperti Yusuf kepada Potifar. Saudara tahu kisah itu ya? Ketika Yusuf dijual sebagai budak di rumah Potifar. Seperti Yusuf yang melayani Potifar. Seperti Yosua melayani Musa. Masih ingat kisah Yosua? Ya terus lekat dekat dengan Musa. Dan seperti Elisa kepada Elia. Minggu lalu atau peristiwa kenaikan Isa masih kita belajar itu. Itu seperti itu. Kalau Tuhan menjadikan saudara dan saya menjadi imam-imamnya, kita punya pelayanan di kemah suci. Minggu ini kita berada di Holy Tabernacle. Kita berada di kemah suci atau Holy Tabernacle. Disitulah saudaraku, saudara dan saya mendapat bagian yang luar biasa. Kenapa? Tuhan bagikan sesuatu bagi saudara dan saya sebagai imam
imamat yang rajani. Karena Tuhan mau saudara dan saya itu disiapkan benar-benar. Dunia boleh berubah dengan dahsyat, dunia boleh mendatangkan segala hal yang mungkin bisa mengandaskan keyakinan kita. Mungkin, tapi di dalam Kristus saudara dan saya dikuatkan terus, diingatkan. Ada upah mengikut Yesus, ada upah mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, tapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Kita akan bermegah karena saudara dan saya dipanggil untuk diberi upah. Dipanggil untuk mendapatkan penghargaan daripada Tuhan. Matius 19 ayat 29. Injil Matius 19 ayat 29 berkata demikian. Injil Matius 19 ayat yang ke-29 berkata demikian. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu luar biasa, panggilan Tuhan tidak sia-sia ya. Siapkan saudaraku, siapkan diri kita, siapkan kita menjadi abdi-abdinya, menjadi imam yang rajani. Karena itu fungsinya luar biasa. Kita ada di tempat paling kudus, kita ada tempat di paling suci di hadirat Tuhan. Dan itu kesukaannya, dan itu hadirat Allah yang melingkupi kita lebih daripada segalanya. Melebihi semua apapun di dunia ini. Dan kita tidak ingin apapun yang ketika kita ada di dalam hadirat Allah. Hanya Engkau Tuhan yang kuingini di bumi ini, kata pemazmur. Ya. Engkaulah bagian warisanku, hanya Engkau Tuhan yang kuingini di bumi ini. Jadi, mari saudaraku, kalau kita percaya Tuhan rindu memberikan apa yang Tuhan siapkan. Di dalam terjemahan lama itu juga ditulis begini. Yesaya 61. Saya bacakan kembali dari ejaan lama. Ejaan lama, Yesaya 61. Akan gantimu, saya ulangi, akan ganti malumu, kamu akan beroleh hormat 2 lapis. Dan akan ganti kecelaan mereka itu akan bersorak-sorak sebab untungnya. Maka oleh sebab itu dalam negerinya mereka itu akan mempunyai suatu bagian pusaka yang 2 lapis. Bayangkan 2 kali. Ya, kita akan dapat 2 lapis. 2 kali lipat. Dalam terjemahan yang lain tadi, ya kita akan mendapat 100%. Dan kesukaan yang kekal akan menjadi bagiannya. Karena aku ini Tuhan mengasihi akan insyaf, tetapi aku benci akan rampasan dan lalim. Maka sebab itu aku memberi upah mereka itu dengan sebenar-benar. Tadi upahnya dengan setepat-tepatnya. Terjemahan lama sebenar-benarnya. Benar maksudnya betul-betul. Sesuatu yang benar, bukan sekedarnya, tapi sesuatu yang mulia. Dan aku meneguhkan dengan mereka itu suatu perjanjian yang kekal. Haleluya. Hari ini ketika kita belajar, saudaraku, ayat ini sudah saya tulis. Ayat ini sudah ditulis di dalam surat Gembala. Saudara menerima surat Gembala ya pada waktu awal bulan April atau akhir Maret. Di situ tulis Yesaya 61 ayat 6-9. Perhatikan lagi, kalau saudara masih punya surat Gembala, buka kembali. Itu sudah ditulis dalam bentuk surat Gembala. Yesaya 61 ayat 6-9. Artinya begini saudaraku, saudara akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, gereja akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Allah mau menyatakan kehidupan gereja sebagai kehidupannya.
kehidupan gereja sebagai kehidupan yang ilahi. Kehidupan gereja, kehidupan saudara dan saya. Tadi saya bilang terjemahan yang lama, imam-imam. Dan dikatakan kita akan menjadi hamba-hamba Allah. Jamak, bukan satu orang. Ayat-ayat ini memang tertuju kepada nubuatan bagi Tuhan Yesus. Tapi juga bagi umat yang percaya. Bukan hanya satu orang, tapi imam-imam. Bukan hanya untuk segelintir orang, tapi juga bagi banyak orang hamba-hamba Allah. Gereja adalah imam-imam. Imamat yang rajani, 1 Petrus 2:9. Dan kita adalah pelayan Allah. Dan ada upahnya. Pelayanan kita harusnya fokus ke masa depan. Tadi Tuhan Yesus bilang, barang siapa meninggalkan apa saja, keluarganya, karirnya, dia akan mendapat, dia akan memperoleh 100 kali ganda, 100 kali lipat. Dalam ayat ini dikatakan, kita akan mendapat 2 kali lipat. Mendapat segala sesuatu 2 kali lipat. Artinya kita mendapat sesuatu itu plus 100%. Ya. Sehingga bisa seperti 2 kali lipat, 100%. Jadi mari pelayanan kita fokus kepada masa depan. Hari ini kalau kita melakukan festival, doa 50 hari, kita ada meninggalkan minggu keempat masuk ke minggu kelima. Kita ada di dalam kemah suci atau Holy Tabernacle dan kita masuk sebagai pelayan Allah, sebagai promise keeper, pemegang janji. Kalau Tuhan berjanji, dia akan sediakan. Tuhan berjanji, dia akan tolong. Zakaria pasal 9, mari kita lihat bersama-sama. Kitab Nabi Zakaria. Kitab Nabi Zakaria pasal 9. Kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat yang ke-12. Berkata begini. Kitab Nabi Zakaria pasal 9. Mulai ayat yang ke-12. Kembalilah ke kota bentengmu. Hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Haleluya. Yang merasa hari ini tertawan, hari-hari merasa terisolasi oleh social distancing misalnya. Jaga jarak, dilarang keluar rumah dan sebagainya. Mesti hanya keluar rumah kalau penting sekali dan seterusnya. Aku akan memberikan ganti kepadamu 2 kali lipat. Haleluya. Ya, kalau kita melihat Zakaria, kitab Nabi Zakaria ini, kita diingatkan kenapa Tuhan bisa membuat saudara dan saya menyala. Kan tadi, Tuhan mendaki saudara menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 6 itu memang berkata seperti ini, bangkitlah dan jadilah terang. Kenapa Tuhan memberikan 2 kali lipat? Supaya kita bisa menyala. Supaya kehidupan saudara dan saya menjadi bagian berkat daripada lingkungan hidup kita dan menjadi obor, menjadi sulu. Lalu dalam Yesaya 62 ayat pertama, kita lihat sebentar. Yesaya 62 ayat 1. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menjadi seperti suluh. Menjadi seperti suluh. Suluh itu obor. Yerusalem lambang daripada hadirat Allah. Sion, Yerusalem itu lambang gereja Tuhan. Sampai bersinar dan menjadi seperti obor, menjadi seperti suluh. Kenapa Tuhan memberkati 2 kali lipat? Supaya saudara dan saya menjadi terang. Pelayan-pelayan Allah disiapkan, diberi upah 2 kali lipat, 2 lapis dalam terjemahan lama, artinya 100%. Dan Tuhan Yesus menambahkan, kalau kamu bisa meninggalkan segala-galanya, maka kamu boleh 100 kali ganda. Haleluya. Ya, saudara mau pilih 100% apa 100 kali ganda, 100 kali lipat. Itu anugerah Tuhan. Artinya begini, bagaimanapun dan dimanapun saudaraku, ketika kita menjadi pelayan Allah, tetap ada rahmatnya. Hari ini ketika kita masuk
dalam minggu terakhir yaitu minggu persekutuan. Tema kita setiap minggu terakhir adalah minggu keempat itu persekutuan. Saudara dan saya dipersiapkan melihat sesuatu yang lain. Jadi Zakaria pasal 9 kembali tadi. Kalau tadi ayat 12, mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Zakaria pasal 9 ayat sebelumnya. Mulai ayat 9. Zakaria pasal 9, kitab Nabi Zakaria pasal 9, mulai ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ayat 11, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Nah, tadi ayat 12 kemudian. Ya. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Lihatlah saudaraku, bagaimana kitab Nabi Yesaya pasal 61 tadi, ayat yang ke-10. Kitab Nabi Yesaya 61 ayat yang ke-10. 61 ayat ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Haleluya. Ini lambang persekutuan. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Hari ini saudaraku, ketika Tuhan menjadikan saudara yang pertama jadi imam dan kedua menjadi pelayan Allah. Itulah lambang persekutuan. Tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Imam itu keturunan Harun dan pelayan Allah keturunan orang Lewi. Harun sendiri orang Lewi. Tapi semua imam harus keturunan Harun. Dan keturunan orang Lewi hanya menjadi pelayan Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Walaupun masing-masing beda. Satu imam, satu hamba. Satu imam, satu pelayan. Tapi keduanya adalah persekutuan seperti mempelai tadi. Mempelai laki-laki berdandan. Dikatakan memakai perhiasan kepala, memakai sorban. Memakai sorban dan yang wanita memakai permata. Seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditahirkan. Saya ulangi, seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ya, jadi kalau hari ini kita kemudian masuk ke bagian dari ujung perenungan hari ini adalah kalau kita mau melihat waktu bukan dari segi kronos, tapi dari segi kairos. Mari kita berorientasi kepada kairos. Nanti satunya mempelai laki-laki datang, yaitu Pangeran Surgawi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita gereja sebagai mempelai wanita, itu kan kita harus melihat ke depan.
Kairos, dan inilah waktunya Kairos. Kita tidak bisa lagi bilang kita bergantung kepada Kronos. Kita akan mulai normal yang baru. Beberapa wakil-wakil rakyat sudah berkata, sekarang kita berubah loh. Yang normal lama itu sudah berlalu. Kita masuk normal yang baru, kehidupan dengan jarak. Kita melihat sekarang kita masuk persiapan kepada masa depan. Nah, orientasi kita berorientasi pada Kairos. Jadi kalau kita bilang kaya, Tuhan kasih 100 kali persen, 100 kali ganda. Bagaimana kita tidak bisa memberi? Bagaimana kita tidak bisa berkorban? Bagaimana kita tidak bisa memberikan persembahan? Injil Lukas pasal 12, mari kita lihat sebentar. Injil Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat yang ke-32 dan 33. Lukas 12 ayat 12. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, dari inggu, dan dari segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu, yang pertama persepuluhan harus dilakukan, ini perintah Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu keadilan. Itu tidak bisa diabaikan. Juga kalau kita bilang, oh aku sudah seluruh apa yang aku miliki dipakai untuk melakukan keadilan, melakukan tanggung jawab. Aku tidak bisa memberi persepuluhan, Tuhan tidak bilang gitu. Yang satu harus dilakukan, persepuluhan harus dilakukan. Ya, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi memberi persepuluhan, tapi mengabaikan keadilan, mengabaikan kasih. Nah, seringkali kita juga berpikir kita hanya melakukan keadilan, kita membagi-bagi kasih, berbagi kasih, tapi tidak bersedia mengembalikan persepuluhan. Tuhan bilang tidak bisa seperti itu. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain juga jangan diabaikan. Saudaraku, di dalam Injil Lukas, pasal 12, ya, ayat 32 berkata demikian. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, yaitu harta di surga yang tidak akan habis. Saya ulangi. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dapat dirusakkan nyengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Injil Lukas pasal 12 ayat 32 sampai 33 dan 34. Nah, saudara, jualah segala milikmu, bukan berarti kita harus menjual semua milik kita, bukan. Ya. Artinya begini, ada seorang janda miskin memberikan persembahan di halaman bait suci, bait Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, wanita tua itu, janda yang miskin itu, memberi lebih banyak daripada semua orang. Karena dia memberikan seluruh kehidupannya. Itu yang dimaksud. Ketika kita memberikan kehidupan kita bagi Tuhan, ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itulah berkenan. Kalau saudara diberkati 10 kali, 10 sampai 100 kali lipat, diberkati berkali-kali lipat, ya Tuhan ingatkan kita. Karena Tuhan memberikan perhatian bagi orang memberikan sedekah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu dikisahkan bagus sekali. Bagaimana Tuhan memberkati dan memberikan perhatian bagi orang yang memberikan sedekah. Kisah Para Rasul pasal 10
Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ke 4. Saya bacakan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia setia, dan ia memberi. Saya ulangi, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua dosamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Perhatikan, kalau kita memberi sedekah, kalau saudara memberi sedekah, Tuhan berkenan, Tuhan merespon. Jadi bagaimana saudaraku, hari-hari ini dalam masa lebaran, orang memberikan infak, orang memberikan zakat. Betul? Orang memberikan infak, orang memberikan zakat. Dan itu diperhitungkan pajak mereka oleh negara. Saudara pelajari bagaimana orang-orang mereka membayar zakat. Itu diperhitungkan dalam sistem pajak negara. Demikian juga gereja. Gereja Sidang Jemaat seluruh Indonesia itu punya NPWP. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Dan setiap kali Gereja Sidang Jemaat Allah membayar pajak karena kita punya NPWP. Kalau gereja ini tidak memberi persepuluhan, bagaimana tanggung jawab kita kepada negara? Karena kita pun membayar pajak kepada negara. Gereja Sidang Jemaat Allah seluruh Indonesia punya NPWP dan kita membayar pajak kepada negara. Nah, kalau kita diingatkan seperti itu, saudaraku, kalau golongan mereka ada infak, ada zakat, kita juga ada persepuluhan, kan? Dan bilang berikan sedekah, jual seluruh harta milikmu. Artinya bukan berarti kita menjual apa yang kita ada, bukan. Artinya seperti janda miskin, termasuk janda miskin di Sarfat. Ketika Nabi minta, buatkan aku lebih dulu. Dan dia bilang, kalau aku buatkan kue untuk Tuhan, aku dan anakku kan mati. Tapi Mbak Tuhan bilang, enggak, kamu tidak akan mati. Selama musim kekeringan tuh, minyakmu tidak akan pernah kering, tepungmu tidak akan pernah habis. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan mau dengan kita. Jadi Tuhan rindu, saudaraku, ketika tadi kita membaca dalam Injil Lukas, kita percaya Injil Lukas, kita percaya bahwa maksud Tuhan itu luar biasa. Izinkan sandi Alkitab bekerja atas hidup saudara dan saya. Imani akan terjadi. Akan terjadi. Injil Lukas pasal 11 sekarang. Lukas pasal 11. Ayat yang ke-42 tadi. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Jadi kalau hanya demi keadilan, hanya demi kasih, kita berbagi kasih ke sana kemari. Loh kan sudah saya habiskan untuk ini itu. Dan bilang enggak, persepuluhan mesti dilakukan. Harus ada keseimbangan. Saya sudah jelaskan, gereja kita juga membayar pajak kepada negara. Jadi mari saudaraku, kita konsisten dan konsekuen menjadi orang percaya. Ya, karena apa yang kita dapatkan ini Bible Code, sandi Alkitab, sandi ilahi. Kita rindu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan diberkati 100 kali lipat, diberkati berkali-kali lipat, diberkati dibalas 100% oleh firman Allah. Dan firman Tuhan berkata, cobailah aku, kalau aku tidak membukakan pintu-pintu langit, gerbang-gerbang surgawi, sehingga berkatmu melimpah. Ya, lubung-lubungmu tidak akan pernah kosong. Seperti itu.
Terima kasih saudara kalau sudah mau belajar hari ini bersama saya. Jadi persembahan janda miskin tadi memberikan seluruh hidupnya. Meskipun hanya sepeser. Tuhan saya bilang, lihatlah janda miskin. Dia memberi lebih banyak, dia memberikan seluruh hidupnya. Dan memberi dari kekurangannya. Saudara, hari-hari memang kita mengalami kekurangan kan. Tapi Tuhan tetap minta kita bisa memberi dari kekurangan. Tuhan tidak melihat jumlahnya. Walaupun sepeser. Tapi dengan hati kita. Percayalah. Ayat terakhir Ibrani pasal 6. Ayat 8 kita mulai. Ibrani pasal 6 mulai ayat 18. Ibrani pasal 6 mulai ayat 18. Kita baca ayat terakhir. Ibrani pasal 6 ayat 18. Sampai ayat 20. Ibrani pasal 6 ayat 18 sampai 20. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang nama Allah, saya ulangi, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek jadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara dan saya punya bos. Kita imam-imam, tapi imam besarnya adalah Yesus sendiri, imam besar agung. Jadi saudara, di kemah suci itulah, di kemah tabernakel, ini kita masuk minggu yang kelima. Saudara dan saya menjadi promise keeper, penjaga perjanjian. Dan Yesus bilang, ada ikatan perjanjian darah, ya, sehingga saudara dan saya hari-hari bisa melakukan kontemplasi, doa kontemplasi. Persekutuan kita melakukan doa kontemplasi, mengingatkan Tuhan tentang janji-janjinya. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa, kita ingatkan janji-janji Tuhan. Dia pasti menjamah, dia pasti menjamin, dia pasti memberikan itu kepada kita. Jangan lupa Bible Code tadi. Saya kaget ketika membaca Bible Code tadi. Sandi Alkitab. Dan banyak peristiwa sudah ditulis di dalam Alkitab yang asli dalam bahasa Ibrani. Dan saya percaya ayat-ayat ini juga berlaku buat saudara dan saya. Terjadi sandi Alkitab. Tuhan bilang kita akan begini begitu. Keturunan kita akan seperti benih. Dalam Yesaya 61 ayat 1. Benih itu akan menjadi berkembang, bertumbuh. Dan benih yang Tuhan mau. Supaya saudara dan saya jadi terang bagi bangsa-bangsa. Berbagilah saudaraku sekali lagi. Ya kita yang belajar hari ini. Tuhan merindukan. Apa yang sudah ditulis dalam surat Gembala. Baca kembali surat Gembala saudara. Yesaya 61 ayat 6-9. Kita lihat hari-hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau. Berani seperti janda miskin di Sarfat. Berani seperti janda yang memberikan seluruh kehidupannya walaupun hanya sepeser. Karena Tuhan tidak lihat jumlahnya, tapi lihat hatinya. Saudara dan saya, mari saya percaya janji-janji dalam Alkitab ini. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Yang kedua, kita adalah pelayan-pelayan Allah yang sudah disiapkan rewardnya, upahnya. Kita semua termasuk orang-orang Lewi. Karena para imam adalah keturunan Harun dan Harun keturunan Lewi. Dan semua pelayan Allah adalah orang-orang Lewi, keturunan Lewi. Kita adalah satu. Lambang pengantin laki yang memakai sorban tadi. Dan wanita memakai permata tadi. Dalam Yesaya tadi, 61. Adalah lambang persekutuan. Hari-hari ini ketika kita mengalami persekutuan, jangan lupa doa kontemplasi. Doa kusuk, minta Tuhan menggenapi janjinya. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih.
Kau izinkan kami, oh Bapa, mempercayai firman-Mu. Kau izinkan kami mempercayai rahmat-Mu, kebaikan-Mu. Kami tidak punya iman yang fanatik, tapi kami punya iman yang progresif, Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan melakukan janji-janji-Mu. Kebaikan-Mu atas umat, kebaikan-Mu atas setiap keluarga kami, kebaikan-Mu atas setiap gereja-gereja kami, kebaikan-Mu atas setiap masyarakat kami, juga bangsa dan negara Indonesia. Tuhan limpahi dengan anugerah belas kasihan dan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, cahaya-Mu seperti apa Kau kehendaki dalam Yesaya 62 ayat 1. Gereja-Mu akan bercahaya dan seperti suluh, akan jadi seperti obor yang bernyala. Yesus, tanamkan lebih dalam firman-Mu, sehingga berakar dalam hati kami, bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan buah kehidupan. Beri kepada kami keberanian untuk mempercayai firman-Mu. Beri kepada kami untuk berani Tuhan hari-hari ini mengambil risiko, karena itu kehendak-Mu. Kami diajarkan dalam awal tahun ini untuk be humble, rendah hati, be thankful, menjadi orang yang bersyukur, be smart, menjadi orang yang cerdas seperti hari ini kami belajar, percaya pada ayat-ayat firman, dan be brave, menjadi berani. Ungkapkan Tuhan, ungkapkan rahasia firman-Mu, jadikan kami berani Tuhan, ketika kami malam persekutuan, seperti kami dipersiapkan menjadi mempelai kudus. Kaulah Pangeran Surgawi akan menjemput kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu. Berkat-Mu atas setiap orang yang mendengar dan percaya. Berkat atas setiap orang yang mendengar dan menerima Engkau. Dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dimanapun jemaat gereja ini berada. Dimanapun kami beribadah pada pagi hari di rumah. Dimanapun Engkau memberkati dalam kelimpahan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam belas kasihan-Mu. Sekali lagi kami mohon ampun atas segala kesalahan, kejahatan, dan kekurangan kami, ketidakpercayaan kami. Beri kami keyakinan, iman yang teguh, dan kami percaya Engkau mendengar, menjawab, dan mengabulkan doa sembahyang ini dalam nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.